Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini aku akan ngobrol tentang bisnis. Sebetulnya, sejujurnya aku juga belum pede sih bahas masalah tentang bisnis, karena pengalaman bisnis aku juga belum cukup banyak. Tapi ada beberapa hal yang sudah aku teliti, sudah aku analisa, dan sudah aku cari tahu bagaimana sih cara bisnis yang betul, bagaimana sih cara awal buka bisnis. Nah, dari beberapa video dan analisa yang aku cari, yang aku teliti, ada beberapa hal trik bisnis yang sangat menarik untuk dilakukan para pembisnis pemula seperti kita. Semoga video ini aku udah bisa menyampaikan trik bisnis dan bermanfaat buat kita semuanya. Langsung saja. Yang pertama itu adalah gimana sih kita bikin konsep dari sebuah bisnis. Di tahap nyari ide atau konsep bisnis, kebanyakan dari kita dan orang-orang pemula itu mungkin merenung gitu ya. Enaknya bisnis apa ya? Enaknya jualan apa ya? Enaknya dagang apa ya? Sebetulnya ada nggak sih sebenarnya cara yang gampang kita bisa menentuin bisnis apa gitu yang buat kita bisa coba untuk pemula? Nah, dari yang udah aku coba pelajarin dan aku cermatin, ada dua hal nih yang sederhana yang bisa kita cermatin gitu. Yang pertama adalah kebutuhan dari pasar. Kemudian yang kedua adalah faktor dari kelangkaan. Ya memang sih kedengarannya memang seperti sepele banget, tapi banyak dari orang yang nggak mikir gitu dalam hal ini ketika mereka tuh mau mulai usaha untuk pertama kalinya. Padahal kan semua bisnis yang sukses itu kan ya bisa berhasil karena dua hal ini, karena dua hal yang sederhana ini gitu loh. Yang pertama tadi kebutuhan dari pasar. Jangan sampai kita bikin sesuatu itu nggak ada nilainya, nggak ada yang butuhin gitu, kemudian juga nggak relevan buat saat ini, buat sama kondisi yang sekarang ini gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah faktor kelangkaan. Coba deh perhatiin, udah banyak belum sih pemain lain yang nawarin produk atau jasa tersebut? Nah, kalau belum banyak atau belum ada orang yang terjun ke situ, berarti itu kesempatan kita buat ambil peluang sukses. Nah, istilahnya itu a rare and valuable product and service. Nah, a rare itu artinya adalah langka atau belum banyak yang menyediakan. Sedangkan a valuable itu artinya bernilai atau dibutuhin banyak orang. Nah, itu peluang kita buat ambil kesuksesan itu, buat ambil peluang bisnis kesuksesan tersebut. Tahap berikutnya adalah kita harus perlu tahu dulu siapa sih target konsumen kita. Apakah kebanyakan perempuan atau laki-laki? Umurnya berapa? Anak kecil atau orang dewasa? Nah, dengan kita tahu perempuan atau laki-laki, sajian yang kita tampilkan atau packaging yang kita tampilkan itu berbeda antara perempuan atau laki-laki. Nah, dengan semakin kenal sama siapa konsumen kita, kita bakal lebih gampang gitu menjalani tahap selanjutnya. Itu adalah kepuasan konsumen. Yuk, tahap selanjutnya adalah fokus pada segala upaya bikin konsumen itu puas, bikin konsumen itu senang dan puas gitu dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Kesannya memang simpel sih, tapi hal ini tuh penting banget gitu. Justru ini adalah tahapan penting dalam sebuah bisnis gitu. Misalnya kita bisnis makanan,
Nah, untuk memuaskan konsumen ya berarti tempatnya harus rapi, kemudian makanannya lengkap dan ready semua, kemudian penyajian cepat, kemudian ramah, kemudian ketika ingin membayar semua pembayaran ada, kemudian ada kembaliannya dan lain sebagainya. Banyak orang yang bisnis tapi tidak mementingkan kepuasan konsumen gitu. Ada tuh rumah makan, bisnis rumah makan, dia tidak mementingkan konsumsi tidak apa namanya tidak memikirkan kepuasan konsumen. Tempatnya mungkin kumuh, ketika mau mesen ini penyajiannya lama dan rasanya juga nggak enak gitu, ya kan? Itu bentuk tidak memikirkan kepuasan konsumen. Terus kalau mau bayar juga kembaliannya nggak ada. Terus udah kembalian nggak ada, kita harus nunggu dulu buat nunggu kembalian. Nah, makanya kepuasan konsumen ini itu hal yang penting buat sebuah bisnis, apapun itu bisnisnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, 3 hal tip awal bisnis pemula. Mungkin jika banyak salah katanya mohon maaf, jika terbata-bata juga saya mohon maaf karena belum terbiasa ngomong di depan kamera. Akhiru dakwana, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.